Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film. Yang dimana film kali ini adalah berjudul Raes. Film ini bercerita tentang seorang pembuat minuman yang bernama Raes yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dia menjalani hidupnya secara sederhana, namun keras dan serius dalam bisnis. Dia membangun kerajaan bisnisnya di wilayah Gujarat dari tangan kosong tanpa modal. Masa kecilnya dilalui dengan keras penuh cobaan. Dan karena alasan Raes yang dibesarkan di lingkungan yang keras, pada akhirnya memilih jalan hidupnya sendiri, yaitu menjadi penyelundup minuman keras. Film ini disutradarai oleh Rahul Dolakia dan diproduksi oleh Gauri Khan, yaitu istrinya dari Shah Rukh Khan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa siapkan kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk intro. Di awal film, di sebuah kota India bernama Gujarat yang sedang dilanda kekeringan, dan untuk bertahan hidup mereka memproduksi minuman keras. Meskipun pemerintah melarangnya, mereka tetap menjalankan bisnis ilegal tersebut, hingga lahirlah seorang pria yang bernama Raes. Raes di rumahnya sedang bersiap menuju sekolahnya, dan dia tinggal hanya bersama ibunya. Kemudian di dalam kelas, ketika gurunya menyuruh untuk membaca tulisan di papan tulis, ternyata Raes kesulitan karena dia mengalami mata minus. Lalu ibunya membawa dia ke dokter untuk memeriksakan matanya. Karena tidak punya biaya dan tidak mau berhutang, hari itu Raes gagal memiliki kacamata. Dia lalu bersama sahabatnya yang bernama Siddiq mencuri kacamata di sebuah patung Gandhi. Karena ada petugas keamanan di sana, sahabatnya lalu memanggilnya Baijan sebagai kode tanda bahaya. Sang dokter lalu tertawa setelah mengetahui Raes membawa frame-nya saja. Karena kasihan juga, dokter tersebut malah memberinya uang untuk membeli kacamata, lalu memintanya mengembalikan kacamata patung Gandhi tersebut. Raes pun akhirnya dapat melihat dengan jelas. Namun tiba-tiba dia melihat mobil polisi melaju ke arah markas mereka. Raes dengan berani dia menghadang mobil polisi tersebut, kemudian dia meniup peluit sebagai tanda bahaya bagi warga di sana. Karena kode peluit tersebut, dengan seketika para pegawai yang berada di sana bergegas menyembunyikan minuman keras itu. Hingga akhirnya polisi yang datang ke tempat itu tidak berhasil menemukan barang tersebut. Karena tingkah Raes ini membuatnya dia ditampar oleh pimpinan polisi. Ibunya yang berada di sana kemudian menyelamatkan Raes. Dan ibunya lalu berkata, tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Sebuah ungkapan yang mesti kita cermati dengan bijak, guys. Namun, setelah kematian 140 orang akibat minuman keras lokal yang diproduksi Ilyas, membuat Raes meminta pekerjaan untuk menjual minuman keras luar negeri kepada seorang bos bernama Jairaj. Raes sudah pintar berbisnis, dia meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang dia jual. Dan karena pegawai Jairaj memanggilnya dengan sebutan baterai atau 4 mata, Raes menusuk pantatnya. Memasukkan botol miras tersebut ke kantongnya, Raes dapat lolos dari para ladusing yang melakukan razia miras di sana. Hingga akhirnya Raes sekarang sudah menjadi dewasa, dan inilah Raes yang diperankan oleh aktor Shah Rukh Khan. Raes dan sahabatnya Siddiq masih bekerja pada Jairaj. Dia disuruh membebaskan kiriman mirasnya yang ditahan oleh ladusing. Dia lalu menyuapnya, tapi juga memukulnya dan meminta polisi itu meniup ban truk tersebut. Kepada Siddiq, Raes memutuskan untuk mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Dia lalu datang kepada Jairaj dan mengungkapkan hal tersebut. Namun dia malah ditertawakan oleh rekan-rekan Jairaj karena tidak memiliki uang untuk memulai usahanya. Dan Jairaj lalu memberinya waktu 3 hari untuk Raes membawa uang untuk membeli miras 1 truk darinya dan memulai bisnisnya. Jika tidak, ancaman kematian menunggunya. Dan rupanya Gujarat berada di daerah Muslim India.
Kemudian cerita berlanjut ketika Raes dan Sidik sedang menaiki motor, temannya Karim menawarinya sebuah mobil mewah. Lalu dia melanjutkan perjalanannya dan hampir saja menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Dia mengomeli Raes yang hampir menabrak kambing miliknya. Dan nyatanya terungkap harga kambing naik 10 kali lipat karena mendekati perayaan Idul Fitri. Raes lalu punya ide. Dia membawa mobil temannya dan menuju sebuah pedesaan untuk menukar mobil tersebut dengan puluhan kambing. Rupanya Raes akan menjual kambing tersebut di Mumbai agar harganya berlipat ganda. Sesampainya di pasar Mumbai, Raes bermaksud menjual kambingnya. Namun karena belum mendapatkan izin, para pedagang di sana mengusirnya. Dan karena salah seorang memanggilnya dengan sebutan mata empat, emosi Raes terpancing dan kita lihat aksinya guys. Hey, battery. Lalu seorang penguasa di sana datang yang bernama Musa. Dan dengan cepat Raes merebut pistolnya dan berkata, "Jangan sebut aku dengan mata empat." Lalu Raes pun pingsan. Sebagai hukumannya, kambing-kambing Raes dipotong dan dibuat nasi biryani dan dibagikan kepada para jemaah di hari raya. Musa sendiri juga yang membagikan nasi tersebut. Kemudian Musa mengatakan kambing adalah santapan harimau dan bukan untuk usaha. Raes kembali mengungkapkan kata-kata ibunya kepada Musa. Tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Raes lalu pulang bersama Sidik menggunakan kereta dan menikmati satu nasi biryani yang senilai dengan mobil yang mereka tukar dengan kambing-kambing tersebut. Setibanya di rumah, Raes kedatangan pria tersebut yang berada di dalam kereta. Rupanya dia diutus oleh Bai dari Bombay. Raes terkejut ketika dia menunjukkan sekoper uang untuk bayaran Raes jika dia bersedia membunuh Musa. Raes yang tidak memiliki masalah dengan Musa menolak hal tersebut. Dan rupanya dia bernama Nawab, keluarga dekat Musa. Dan uang tersebut diberikan Musa untuk semua kambingnya. Terlebih dialog Raes dengan Musa yang membuat Musa menyukainya. Utusan Jairaj pun datang karena waktu 3 hari yang diberikan telah habis. Raes pun menunjukkan sekoper uang miliknya tersebut. Mendatangi makam ibunya, Raes berjanji akan memulai usahanya sendiri. Kemudian di sebuah pesta, seorang polisi menyamar dan lalu menangkap mereka yang terlibat dalam bisnis miras ini yang dipimpin oleh seorang pengedar bernama Hasmukh. Mendatangi kepala polisinya, terungkap Ladu Singh yang jujur ini bernama Majmuda. Dia disuruh atasannya untuk membebaskan pengedar itu. Namun Jaidip menolaknya dan dia dipindah tugaskan ke Gujarat. Kembali ke Raes yang sedang bermain bola bersama temannya, rupanya dia dengan sengaja menendang bola itu ke atap rumah pujaan hatinya agar bisa masuk dan melihatnya. Must lage છે. अपनी दुनिया. Ladu Singh bernama Majmuda mulai melakukan aksinya. Dia memusnahkan ribuan botol miras yang mereka dapatkan dari para pengedar kelas kakap. Jairaj yang mengetahui mirasnya dimusnahkan terlihat marah. Raes mulai khawatir terhadap barangnya yang bisa bernasib seperti Jairaj. Dia dipanggil Majmuda dan memperingatkan untuk keluar dari bisnis miras tersebut. Bahkan sebuah teh yang ditawarkan Majmuda tidak diminum oleh Raes. Namun karena Raes sudah terlanjur memahami bisnis miras ini, dia tidak menggubris peringatan polisi itu. Lalu Majmuda mendengar sebuah truk miras kiriman untuk Raes akan datang besok. Raes lalu membuat sebuah rencana agar truknya tidak ditangkap. Sebelum sampai di Gujarat, miras tersebut dia bagi ke dalam 4 mobil. Lalu truk yang seharusnya berisi miras akan kosong dan hanya berisi sebuah gelas berisi teh. Lalu ketika pujaan hatinya mau mendatangi dokter, 3 preman mengganggunya. Ketika selesai berobat, wanita itu kagum karena ketiga preman yang sebelumnya mengganggu dia mendapat hukuman dari Raes. Mendatangi Raes yang sedang bermain layangan, Jairaj mulai kesulitan dengan bisnisnya, hingga akhirnya dia meminta bantuan Raes.
Kali ini Raes membalikan keadaan. Dia akan membantunya, tapi dia harus menjadi ketua dalam sindikat ini dan memberi waktu 3 minggu tentang penawarannya. Dan kabar bahagia pun muncul. Akhirnya Raes menikahi wanita pujaan hatinya. Kembali ke Majmuda yang merazia dan menutup semua jalan darat agar truk milik Raes tidak bisa masuk. Namun tak kehilangan akal. Raes kali ini menggunakan kapal perahu untuk mengangkut semua mirasnya, dibantu seorang penguasa laut bernama Hamla. Dan semua mirasnya bisa masuk ke Gujarat. Dalam sebuah perayaan, Raes hampir menjadi sasaran penembak jitu. Namun keadaan berbalik lagi, malahan si penembak jitu tersebut diburu olehnya. Majmuda lalu menangkap Raes yang sedang bermain karambol karena terlibat pembunuhan penembak jitu yang bernama Salim. Musa lalu membantu Raes dengan mengirim orang yang bernama Raju yang mengaku membunuh penembak tersebut. Raes mendapat kejutan dari istrinya yang sedang hamil anak mereka. Tiba-tiba telepon dari Musa yang memberitahu padanya Jairaj yang menyuruh penembak tersebut untuk membunuhnya. Lalu di sebuah pesta, Raes mendatangi Jairaj dan anak buahnya yang sedang berkumpul. Dan inilah aksi balas dendam dari seorang Raes. Hingga tersisa Jairaj. Dia mengenang ketika Raes kecil mulai menjalankan penjualan pertama miras milik Jairaj. Sambil menitikan air mata, lalu dia membunuh Jairaj. Kemudian Majmuda pun dipindah tugaskan. 1 tahun kemudian, bisnis Raes menjadi gemilang karena tidak ada gangguan dari polisi maupun saingannya. Semua polisi, pemerintah, bahkan seorang menteri, Raes suap. Warga yang berada di Gujarat mengidolakan Raes karena perhatian dan bantuan darinya. Lalu Majmuda yang telah dipindah tugaskan mendapat undangan acara hitanan anak Raes. Raes lalu mendapati seorang warga yang meninggal karena gajinya yang tidak dibayar oleh bosnya. Raes marah lalu mendatangi bos pabrik tersebut dan memukulinya. Warga yang senang dengan kebaikan Raes memberinya sebuah hadiah untuk anaknya. Raes dalam perayaan anaknya berkumpul dengan para petinggi di sana. Seorang calon wali kota bernama Pasha jadi sekutu juga. Terlihat juga Tamla, sang penguasa lautan. Dan juga seorang kontraktor yang ditunjuk menteri meminta bantuannya untuk membebaskan lahan. Majmuda tidak kehilangan akal untuk menghentikan Raes meskipun berbeda wilayah. Dia tetap mencoba menangkapnya. Giliran Tamla yang dia tangkap karena berada di wilayahnya. Raes kembali meminta bantuan menteri untuk memindahkan lagi tugas dari seorang Majmuda. Kali ini Majmuda dipindah tugaskan ke ruang kontrol yang hanya mengurus kertas. Namun rupanya dia bisa menyadap semua telepon yang masuk. Raes membuat sebuah perumahan untuk warga dan banyak menanamkan modalnya untuk usaha ini. Lalu seorang calon wali kota bernama Pasha meminta Raes menghentikan jalur mirasnya karena itu daerah di mana dia berada dan juga adalah jalan politik menuju kemenangannya. Tentu saja hal ini bisa membuat bisnis Raes hancur. Raes pun mengancam membunuhnya jika melakukan hal ini. Akan tetapi orasi politik Pasha tetap dilakukan dan Raes kehilangan kesabarannya. Kita lihat guys.
Media memaksa menteri memenjarakan Raes. Menteri menjanjikannya jika ia dipenjara takkan lama dan fasilitas di sana yang cukup, sehingga bisnis Raes bisa tetap berjalan. Raes pun tidak bisa menolaknya, hingga akhirnya dia mendekam dalam penjara. Dan nyatanya dia terjebak oleh menteri dan Pasha yang sekarang menjadi sekutu. Raes pun memutuskan untuk ikut dalam pemilihan wali kota. Dia pun dibebaskan karena memenangkan hasil suara. Raes pun menawarkan perumahan bagi warganya dan cukup membayar setengahnya, sisanya dicicil selama 10 tahun. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di India. Pertikaian dua agama terjadi di sana. Raes mementingkan sosial, dia berusaha mencukupi kebutuhan warga kotanya meskipun perbedaan agama di antara mereka. Bisnis Raes pun terancam bangkar. Dia tidak bisa menjalankan bisnis dan konstruksi perumahannya. Hutangnya semakin bertambah. Dia harus mencari cara mengembalikan keuangannya. Bahkan menteri yang sekarang menjadi musuhnya mencabut pembangunan izinnya. Raes sekarang terpuruk. Dan Raes terpaksa kembali pada Musa untuk meminta bantuannya. Musa menyuruh Raes mengirimkan emas ke Bombay di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat. Namun ada sesuatu di balik emas tersebut, dibantu Tamla melalui jalur laut. Raes pun mendapat bayaran uang yang sangat melimpah atas pekerjaan itu. Lalu berita muncul, terjadi ledakan bom di 5 wilayah dan itu mengarah dari wilayah Gujarat pelakunya. Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa melalui Raes. Raes sangat terpukul dan bersalah karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Karena perbuatannya ribuan orang meninggal. Musa telah mengkhianatinya juga. Tamla bunuh diri dan Raes diminta melarikan diri namun dia tidak mau. Raes mendatangi Musa dan menghabisi kelompok mereka dan terakhir Musa dibunuhnya. Dia menelepon Sidik dan mengatakan tidak ada polisi Baijan, padahal itu kode untuk Raes bahwa polisi berada di sana. Raes mendatangi makam ibunya, dia berkata akan bertemu dengan ibunya. Tak lama setelah itu, datang sebuah mobil yang diintai puluhan polisi. Lalu Majmuda memerintahkan anak buahnya jika Raes yang keluar dari mobil itu, maka langsung saja tembak. Dan ketika Raes keluar, rupanya dia membawa media agar terhindar dari pembunuhan tersebut. Dan untuk terakhir kalinya juga, Raes bisa memeluk Sidik dan melihat istri dan anaknya. Lalu dia pun masuk ke mobil tahanan. Di dalam mobil tersebut, Raes meminta Majmuda untuk mengeksekusinya. Di akhir cerita, dia ditembak dan teringat kembali ucapan ibunya, Sidik dan istrinya. Raes pun tewas. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film dari Raes ini? Pasti nih bakal banyak yang komen, gue nggak suka kalau pemeran utamanya mati. Anjir, sad ending lah, parah. Ya gimana lagi, saya ya cuma nyeritain alur filmnya bro. Kalau bisa gue Edo Tensei, ya Edo Tensei itu sekalian biar hidup lagi, anjim. Ya inilah film dari konflik sosial yang terjadi di India antara politik dan agama. Di paruh awal, sang sutradara Raes yang berkisah mengenai masa awal perjuangan sang karakter utama dalam membangun kerajaan bisnisnya terjalin dengan fokus dan presentasi cerita yang kuat. Sayangnya, secara perlahan Raes terasa mulai kehilangan arah pengisahannya karena bertambahnya karakter dan konflik yang muncul dalam alur pengisahan. Karena hal itu, sang sutradara merasa kebingungan untuk menempatkan Raes pada alur yang tepat. Saya bisa menduga bahwa sang sutradara sebetulnya belum minum kopai.
Oke, cukup sekian alur cerita film dari Rise ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.